Video ini akan mengisahkan mengenai bagaimana kita dapat meneladani sikap dan perilaku bela negara dari seorang pahlawan nasional yaitu Marsekal pertama TNI Purnawirawan Cilikriwut. Sebelum mengenal Cilikriwut lebih dalam, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai apa itu bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya manusia untuk pertahanan negara, nilai-nilai dasar bela negara adalah sebagai berikut. Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara, yang masing-masing indikatornya adalah sebagai berikut. Indikator cinta tanah air adalah sebagai berikut. Indikator sadar berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut. Indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut. Indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara adalah sebagai berikut. Indikator kemampuan awal bela negara adalah sebagai berikut. Sikap perilaku bela negara tersebut dapat kita teladani dari seorang pahlawan nasional, yaitu Marsekal pertama TNI Purnawirawan Cilikriwut atau yang singkatnya lebih dikenal sebagai Cilikriwut. Cilikriwut merupakan orang asli Dayak Ngaju, lahir di Kasongan, Kalimantan Tengah pada tanggal 2 Februari 1918. Cilikriwut dengan latar belakangnya tersebut selalu dengan bangga menyatakan diri sebagai orang hutan, mengingat dirinya lahir dan dibesarkan di Belantara, Kalimantan. Cilikriwut menamatkan pendidikan dasarnya di kota kelahirannya, kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah perawat di Purwakarta dan Bandung. Cilikriwut merupakan salah satu pahlawan nasional yang ditetapkan berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia Nomor 108 TK tahun 1998 pada tanggal 6 November 1998 yang juga adalah Gubernur Kalimantan Tengah pertama. Di kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, nama Cilikriwut diabadikan sebagai nama bandara, jalan, dan sekolah kepolisian. Figurnya sebagai putra Dayak yang nasionalis sangat melekat di hati warga Kalimantan Tengah. Perjalanan karir Cilikriwut adalah sebagai berikut. Cilikriwut adalah salah seorang yang cukup berjasa bagi masuknya Pulau Kalimantan ke pangkuan Republik Indonesia. Sebagai seorang putra Dayak, ia telah mewakili 185.000 rakyat yang terdiri dari 142 suku Dayak, 145 kepala kampung, 12 kepala adat, 3 panglima, 10 patih, dan 2 tumenggung dari pedalaman Kalimantan yang bersumpah setia kepada pemerintah Republik Indonesia secara adat di hadapan Presiden Soekarno di Gedung Agung Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 1946. Adapun karir militer Cilikriwut menonjol sejak bergabung dalam pasukan MN 1001 pada bulan Oktober 1945. Kala itu, Gubernur Kalimantan, Muhammad Nur mesti berkedudukan di Yogyakarta, karena sebagian besar wilayah Borneo dikuasai oleh NICA, yaitu kaki tangan Belanda. Guna membebaskan Kalimantan, Muhammad Nur membentuk pasukan MN 1001, kerap disebut sebagai pasukan Muhammad Nur dengan 1001 cara.
Cilikriwut, berpangkat mayor, menjadi salah satu komandan MN 1001. Ia terlibat dalam beberapa ekspedisi ke Kalimantan untuk menggalang warga bergerilya dan mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Setelah perang usai, Cilikriwut aktif di pemerintahan sebagai Wedana Sampit, lalu dilantik menjadi Bupati Kota Waringin pada tahun 1956, sebelum akhirnya dilantik menjadi Gubernur Kalimantan Tengah pertama pada tanggal 30 Juni 1958. Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah dan peran Cilikriwut. Saat Cilikriwut menjabat sebagai Bupati Kota Waringin, timbul desakan membentuk Provinsi Kalimantan Tengah. Cilikriwut pun menjadi tokoh penting dalam diplomasi pembentukan Provinsi ke-17 itu. Selaku Bupati Kota Waringin, ia mengirim telegram ke pemerintah pusat mengenai keinginan orang Dayak untuk membentuk provinsi sendiri pada Oktober 1956. Menurut ahli sejarah Asia Tenggara, Gary Van Klinken, Cilikriwut menjadi pemain kunci pembentukan Kalimantan Tengah sejak mengirim telegram itu. Awal 1957, Cilikriwut diangkat menjadi residen di kantor persiapan pembentukan Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebelumnya, wilayah yang kemudian hari tersebut menjadi Kalimantan Tengah merupakan bagian dari Kalimantan Selatan. Kelahiran Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan payung hukum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah swastatra tingkat 1 Kalimantan Tengah. Dalam Undang-Undang Darurat tersebut, disebutkan bahwa Kabupaten Barito, Kapuas, dan Kota Waringin dipisahkan dari Kalimantan Tengah, lalu menjadi bagian wilayah Kalimantan Tengah. Pahandut menjadi ibu kotanya. Tatkala Kalimantan Tengah resmi terbentuk, nama Cilikriwut mengemuka sebagai kandidat gubernur. Menurut Gary Van Klinken, sebagaimana dikutip dalam buku Antara Daerah dan Negara Indonesia 1950-an, disebutkan bahwa Cilikriwut mempunyai karisma. Nama Cilikriwut pada saat itu mengemuka sebagai kandidat gubernur. Di samping Cilikriwut mempunyai karisma, riwayatnya pun meyakinkan. Terdidik sebagai paramedis, ia telah berjuang sebagai gerilyawan Republik di pedalaman Borneo. Cilikriwut kemudian resmi menjadi Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 30 Juni 1958. Pembangunan Kota Palangkaraya dan peran Cilikriwut. Kota Palangkaraya merupakan kota yang benar-benar baru, wilayah yang dibuka dari hutan lebat yang sebelumnya masuk di wilayah Pahandut. Pencanangan tiang pertama pembangunan Kota Palangkaraya dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957, ditandai dengan peresmian Tugu Ibu Kota Kalimantan Tengah di Pahandut di dekat aliran Sungai Kahayan. Semula, tak sedikit orang yang meragukan pembangunan Palangkaraya sebagai ibu kota Kalimantan Tengah. Pasalnya, kota itu dibangun di atas hutan yang bersisian dengan Kampung Pahandut, desa berpenduduk sekitar 900 jiwa di tepi Sungai Kahayan. Berikut adalah video Kota Palangkaraya tempo dulu dan Cilikriwut sebagai Gubernur Kalimantan Tengah yang turut membangunnya. Banggaku menjadi
Palangkaraya merupakan wujud kerjanya sebagai gubernur. Bila Soekarno disebut sebagai konseptor pembangunan Palangkaraya, Cilikriwut adalah pelaksana proyek babat alas tersebut. Kehadiran Soekarno pada momen peresmian pembangunan Palangkaraya tak lepas dari diplomasi Cilikriwut. Dalam film dokumenter mengenang 17 tahun wafatnya Cilikriwut, dari keluarga Cilikriwut tahun 2004, Arnold Ahmad Baramuli pernah mengungkapkan kedekatan Soekarno dan Cilikriwut. Cilikriwut itu paling disayang oleh Bung Karno, kata Gubernur Sulawesi Utara dan Tengah pertama itu. Dalam pembangunan Palangkaraya, Cilikriwut juga memiliki peran besar. Sebagai seorang gubernur, ia turut menebang pohon, mengangkat batu, beristirahat sambil tiduran bersama para pekerja. Tulis PM Laksono dan kawan-kawan pada tahun 2006. Selain itu, Cilikriwut juga dianggap mampu menghadirkan Soekarno sebagai simbol pusat atau simbol Indonesia ke Kalimantan Tengah. Cilikriwut tak hanya karib dengan atasan, tetapi juga dekat dengan masyarakat. Jauh sebelum istilah belusukan populer, Cilikriwut telah memberi teladan. Ia tak segan menembus hutan dengan berjalan kaki berhari-hari demi bertemu warga atau sekedar mengawasi pembangunan. Pun bila harus menyusuri sungai, ia tak sungkan menginap di klotok atau perahu. Urusan makan pun demikian. Bapak bisa tiba-tiba masuk ke rumah warga menuju dapur dan minta makan. Yang punya rumah bisa bingung, kata Kamelo Idariwut, anak keempat Cilikriwut. Beliau seolah menunjukkan bahwa gubernur bisa makan menu yang sama dengan warganya, nasi dan ikan asin. Adapun Baramuli mengenang Cilikriwut sebagai pejabat nan jujur. Saya tidak lihat ada motivasi memperkaya diri atau mencari uang untuk kepentingannya, kata Baramuli. Menurut dia, Cilikriwut adalah orang yang sederhana dan itu tak berubah sejak zaman perjuangan hingga mendiang menjadi gubernur bahkan anggota DPR atau MPR. Tidak berubah, sederhana, tegas dia. Ada beberapa sikap perilaku bela negara yang dapat kita teladani dari hidup Cilikriwut sebagai berikut. Cilikriwut memiliki jiwa patriotisme yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya, Indonesia. Sebagai orang yang setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, Cilikriwut adalah salah satu orang yang cukup berjasa bagi masuknya Pulau Kalimantan ke Republik Indonesia. Sebagai seorang putra Dayak, ia mewakili 185.000 rakyat yang terdiri dari 142 suku Dayak, 145 kepala kampung, 12 kepala adat, 3 panglima, 10 pati, dan 2 tumenggung dari pedalaman Kalimantan yang bersumpah setia kepada pemerintah Republik Indonesia. Kemudian, sebagai orang yang memiliki kecerdasan emosional, spiritual, dan intelijensia, dan yang dengan setia menyumbangkan pikir, sikap, dan perbuatan yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, Cilikriwut pada saat sebelum diangkat menjadi gubernur, bahkan diingat orang sebagai orang yang mempunyai karisma, riwayatnya meyakinkan, terdidik sebagai para medis, yang telah berjuang sebagai gerilyawan Republik di pedalaman Borneo. Selain itu, Cilikriwut tidak hanya menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, ia juga merupakan orang yang turut berpartisipasi aktif baik dalam kemasyarakatan, profesi maupun politik, untuk menjaga kedaulatan dan membangun masyarakat bangsa dan negara. Ia diingat sebagai gubernur yang bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya dalam pengembangan kota Palangkaraya, yang sebagaimana dituliskan oleh PM Laksono DKK, bahwa Cilikriwut dengan kerendahan hatinya, sebagai seorang gubernur, ia turut menebang pohon, mengangkat batu, beristirahat sambil tiduran bersama para pekerja. Ia tak segan menembus hutan dengan berjalan kaki berhari-hari demi bertemu warga atau sekedar mengawasi pembangunan. Pun bila harus menyusuri sungai, ia tak sungkan menginap di klotok atau perahu. Begitulah hal-hal yang dapat kita teladani dari Cilikriwut. Terima kasih.